Silakan masuk Mbak, silakan Iya, duduk. Mbak. Terima kasih. Perkenalkan Mbak, nama saya Clara Claudia sebagai ahli gizi yang bertugas pada siang hari ini. Kalau boleh saya tahu dengan Mbak siapa? Saya Titis, Mbak. Oh baik Mbak Titis, sebelumnya saya ingin bertanya, Mbak Titis kesini atas rujukan dokter atau atas kemauan sendiri? Saya atas rujukan dokter, Mbak. Oh baik Mbak, kalau gitu saya boleh melihat kertas rujukan dokternya? Boleh, Mbak, ini? Oke baik Mbak, saya lihat dan saya cek terlebih dahulu ya Mbak. Dengan nama Mbak Titis Murti Andini, usia 20 tahun, lahir 25 Agustus 2000 dan Mbak tinggalnya di Kampung Rambutan ya Mbak? Iya, Mbak, betul. Iya Mbak, baik. Sebelumnya saya ingin bertanya Mbak, apakah Mbak sebelumnya pernah melakukan konseling gizi sebelumnya? Belum pernah sih, Mbak. Baru hari ini pertama. Oh begitu ya Mbak, jadi pertemuan kali ini Mbak baru melakukan konseling gizi pertama kali. Iya. Oh baik Mbak, yaudah Mbak tidak perlu tegang, Mbak santai saja karena ini merupakan konseling gizi pertama Mbak. Saya jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling gizi. Jadi konseling gizi itu dibutuhkan kerjasama antara Mbak Titis dan juga saya dalam mencari solusi mengenai penyakit yang Mbak alami. Selain konseling gizi juga Mbak harus mendapatkan dukungan dari keluarga serta kemauan dari diri sendiri Mbak supaya Mbak tuh bisa sembuh dari penyakit yang Mbak alami ini. Untuk konseling gizi ini yang kita jalani kurang lebih paling 30 menit Mbak. Terus untuk apabila Mbak Titis pada pertemuan hari ini kurang puas atau bagaimana, kita bisa melakukan kunjungan kembali Mbak. Nanti untuk jadwalnya kita cocokkan bersama. Untuk konseling gizi ini membantu dalam mengubah perilaku dan juga pola makan Mbak. Apakah Mbak siap untuk melakukan konseling gizi? Iya, Mbak, saya siap. Ya baik Mbak. Pertama kita lengkapi terlebih dahulu untuk data identitasnya Mbak. Untuk pendidikan Mbak saat ini Mbak apa pendidikan terakhir? Saya mahasiswa, Mbak. Oh berarti Mbak masih mahasiswi Iya. ya. Untuk aktivitas di rumah kan Mbak kerja ada mahasiswa online nih. Biasanya Mbak yang dilakukan di rumah tuh ngapain aja Mbak? Saya sih kadang kalau di rumah itu hanya kuliah daring. Jadi ngerjain tugas gitu, duduk di depan laptop. Ya Mbak baik. Untuk setelah saya lihat untuk data rujukannya untuk berat badan Mbak itu 78 kilo dan tinggi badannya 165 cm. Kalau boleh saya tahu untuk pengukuran ini dilakukan kapan ya Mbak? Itu kira-kira seminggu yang lalu, Mbak. Oh baik Mbak, kalau begitu saya akan melakukan pengukuran kembali untuk melihat apakah berat badan dan tinggi badan Mbak sesuai dengan surat rujukan dokter ya Mbak. Baik, Mbak. Mari Mbak ikut saya untuk melakukan pengukuran. Silakan untuk melakukan pengukuran berat badan terlebih dahulu. Untuk terlebihnya untuk di dalam benda-benda yang ada di dalam kantong dan juga di pergelangan tangan Mbak disingkirkan terlebih dahulu, seperti jam tangannya dilepaskan. Baik, Mbak. Baik Mbak, silakan naik ke timbangan. Pandangannya lurus ke depan ya Mbak. Ya Mbak, baik sudah. Lanjut untuk melakukan tinggi badan. Kakinya rapat Mbak dan menempel ke tembok. Agak Iya, Mbak, pegang. Baik Mbak, setelah kita melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, berat badan dan tinggi badan Mbak sesuai dengan
data sebelumnya, yaitu 78 kilo dan tinggi badannya 165 cm. Nah, setelah itu saya sudah melakukan perhitungan indeks massa tubuh Mbak, yaitu untuk indeks massa tubuhnya Mbak itu 28,6 nih Mbak. Nah, termasuk kategori berat badan yang berlebih. Untuk yang normalnya itu 19 sampai 24 Mbak. Untuk nilai untuk selanjutnya kita akan membahas nilai lab yang mengenai penyakit Mbak. Nah, di sini kita bisa lihat ya Mbak, untuk nilai HB-nya Mbak itu 9,1 gram per dl. Itu termasuk ke kategori yang rendah Mbak. Untuk nilai HB-nya yang normal itu 12 sampai 14. Untuk kreatininnya tersendiri itu 7,8. Kalau untuk nilai normalnya itu kurang dari 1,0, berarti kreatinin Mbak ini sangat tinggi. Untuk ureumnya itu Mbak 50 mg per dl, sedangkan untuk nilai normalnya itu 8 sampai 25 mg per dl. Untuk kadar nilai kreatinin dan ureum ini tinggi, ini sesuai dengan penyakit Mbak, ini berkaitan dengan penyakit yang didiagnosa, yaitu penyakit gagal ginjal Mbak. Itu sangat berkaitan. Untuk itu selain nyeri kaki, apakah ada keluhan yang dirasakan oleh Mbak akhir-akhir ini? Iya Mbak, ada. Saya merasakan sakit di bagian pinggang, terus nyeri gitu Mbak. Terus kalau sore tuh saya suka mual gitu, tapi nafsu makan saya masih ada sih Mbak. Kira-kira itu aja sih keluhannya. Oh bagus Mbak, kalau nafsu makan Mbak masih baik. Kalau untuk perubahan berat badan tersendiri selama seminggu terakhir, apakah Mbak mengalami penurunan berat badan yang berlebih? Tidak Mbak. Oh baik. Kalau untuk perubahan psikologis pada saat Mbak mengalami penyakit gagal ginjal ini, apakah ada Mbak? Tidak ada Mbak. Tidak ada ya Mbak. Untuk riwayat penyakit keluarga, apakah ada yang berkaitan dengan penyakit Mbak saat ini? Iya ada Mbak. Waktu itu sih ibu saya kayaknya tekanan darah tinggi Mbak. Oh ibu Mbak tekanan darahnya tinggi. Iya. Kalau gitu saya lihat terlebih dahulu untuk data fisiknya ya Mbak. Untuk saya lihat di kertas rujukan, untuk data fisiknya Mbak itu 36,5 derajat Celcius, itu termasuk kategori normal. Dan Mbak juga tidak demam, dan untuk nadinya itu 88 kali per menit, termasuk normal. Dan juga tekanan darahnya Mbak itu 170/110, itu tuh termasuk tinggi Mbak, berdasarkan hasil pemeriksaan lab. Oh baik Mbak. Selanjutnya saya akan bertanya Mbak, untuk olahraga yang biasa Mbak lakukan itu di rumah apa saja ya Mbak? Biasanya sih kalau di rumah saya cuman senam gitu Mbak, lewat YouTube. Oh senam aerobik itu ya Mbak? Iya, lewat YouTube. Nah kira-kira itu berapa kali dalam seminggu ya Mbak? Seminggu 3 kali atau 2 kali, tapi seringnya 2 kali sih Mbak. Oh iya kali. Selanjutnya saya akan bertanya Mbak mengenai food frequency. Food frequency itu makanan yang biasa Mbak konsumsi dalam sebulan terakhir ini, seperti kayak makanan karbohidrat, protein, dan juga buah-buahan. Apakah Mbak bersedia? Iya Mbak, saya bersedia. Baik Mbak, untuk makanan karbohidrat yang biasa Mbak konsumsi itu apa saja ya Mbak? Biasanya saya nasi, mie, sama roti gitu Mbak. Kalau untuk kira-kira nasi sama mie dan roti itu berapa banyak dalam sebulan ya Mbak? Kalau beras itu sehari bisa 2 kali atau 3 kali. Kalau untuk mie itu sebulan paling saya 3 kali Mbak. Kalau roti saya 1 sampai 2 kali per minggu. Ya.
Kalau untuk protein nabati dan protein hewani yang biasa Mbak konsumsi itu apa saja? Kalau untuk hewani saya telur, ayam. Kira-kira berapa banyak ya Mbak untuk telur dan ayamnya itu? Kalau telur saya biasanya sehari 1 sampai 2 kali Mbak. Kalau untuk ayam, daging ayam itu saya seminggu 3 kali kira-kira. Iya Mbak, baik. Untuk protein nabatinya Mbak apakah mengonsumsi? Ya, saya konsumsi tempe dan tahu itu kira-kira seminggu 1 sampai 2 kali. Untuk sayur-sayurannya yang biasa Mbak konsumsi itu seperti apa? Yang dibening atau yang diolah seperti apa, dikukus? Saya sih biasanya kalau sayur itu disantan Mbak, itu kira-kira seperti daun singkong, bayam. Oh, seperti kayak bubur bayam gitu ya Mbak? Iya. Ini santan. Untuk buah-buahannya apakah Mbak mengonsumsi? Buah-buahan saya jarang mengkonsumsi Mbak, hampir tidak pernah sih Mbak. Oh iya, baik Mbak. Jarang mengonsumsi buah ya berarti ya Mbak? Iya. Untuk susunya apakah Mbak mengonsumsi? Susu saya konsumsi, tapi cuman beberapa kali per minggu gitu, 3 kali mungkin Mbak. Ya, Mbak. Untuk seperti teh manis dan kopi manis apakah Mbak sering mengkonsumsi? Iya, sering. Kira-kira berapa kali Mbak dalam sebulan gitu untuk mengkonsumsi kopi dan teh? Kalau sebulan sih saya kurang tahu Mbak, tapi kalau misalnya tiap hari sih saya pasti minum Mbak. Tiap hari minum itu? Iya. Iya. Nah, baik Mbak, sudah saya catat semuanya tentang makanan yang Mbak konsumsi selama sebulan terakhir. Untuk selanjutnya saya akan menanyakan tentang food recall. Di food recall itu makanan yang dikonsumsi Mbak sehari kemarin dari bangun tidur sampai tidur kembali. Apakah Mbak bersedia untuk saya bertanya? Iya Mbak, tidak apa-apa. Baik Mbak. Untuk makanan pagi apakah bisa diceritakan Mbak? Mbak mengonsumsi apa saja? Kalau untuk pagi itu saya makan roti sama selai kacang. Rotinya itu kira-kira berapa ya? Rotinya 2 lembar Mbak, jadi 1 tangkap gitu. Oh, 2 lembar 1 tangkap. Iya, terus sama susu vanila itu 1 gelas Mbak. 1 gelas. Kira-kira untuk susunya itu Mbak memakai susu bubuk atau susu cair? Susu yang bubuk Mbak. Untuk susu bubuknya kira-kira berapa sendok ya Mbak? 3 sendok makan Mbak. Oh iya, baik. Untuk sebelumnya selai kacangnya itu berapa sendok itu ya Mbak pengambilan? Tadi sih pakai sendok makan Mbak, kira-kira 2 sendok makan Mbak. 2 sendok makan. Ya. Untuk susu vanilanya saya ingin bertanya terlebih dahulu ya Mbak. Maaf ya Mbak, untuk susu vanilanya seperti apa ya Mbak untuk gelasnya? Gelasnya sih yang ini Mbak, yang 225 ml. Oh, yang ini ya Mbak, dengan 3 sendok makan ya Mbak? Iya. Selanjutnya untuk Mbak mengonsumsi apa lagi? Terus habis makan pagi tuh saya makan snack gitu Mbak, tapi kayak ciki-ciki gitu, kayak Cheetos gitu, sejenis itu sih, sama sama teh manis 1 gelas Mbak. Untuk teh manisnya kira-kira memakai gelas yang mana Mbak? Teh manisnya kira-kira yang ini Mbak, yang 195 ml. Iya. Kira-kira untuk cicinya itu berapa bungkus ya Mbak? 1 bungkus yang kecil Mbak. Bungkus kecil. Nah, selanjutnya Mbak mengonsumsi apa lagi untuk makan siangnya? Saya makan nasi, gulai ayam, sama tempe goreng Mbak. Untuk makan siangnya kira-kira Mbak mengonsumsi nasi seberapa centong? Nasinya yang B Mbak. Yang ini Iya, untuk ceper apa munjung Mbak pas Mbak mengambil nasinya? Biasa sih Mbak, nggak munjung tapi nggak ceper juga.
Baik, untuk selanjutnya Mbak mengkonsumsi gulai ayam ya Mbak. Iya. Untuk ayamnya itu Mbak mengkonsumsi bagian mana Mbak? Kemarin sih saya konsumsinya bagian yang ini Mbak, yang sayap. Oh, bagian sayap ya Mbak. Iya. Untuk tempe gorengnya kira-kira Mbak makan berapa buah? Satu buah saja sih Mbak, satu potong. Untuk tempenya kira-kira ukuran seberapa Mbak? Ini Mbak yang B. Oh, yang B. Iya. Selanjutnya apakah ada makanan lain yang dikonsumsi Mbak? Nggak ada sih Mbak, terus tapi saya makan selingan habis makan siang itu makan burger Mbak. Makan burger ya Mbak? Iya. Untuk di dalam burgernya itu ada isi apa aja Mbak? Ada daging, selada, tomat gitu Mbak, sama roti banyak. Untuk dagingnya itu Mbak mengonsumsi daging yang smoke beef apa daging yang olahan seperti daging sapi yang dicincang gitu Mbak? Bukan smoke beef sih Mbak, kayak apa ya, daging olahan gitu, daging cincang. Untuk tomat seladanya kira-kira berapa ya Mbak? Lebih banyak tomat atau seladanya? Lebih banyak seladanya sih Mbak, tomatnya cuma 2 potong. Selanjutnya Mbak mengonsumsi apa lagi? Sama kemarin apa ya, teh manis Mbak, 1 gelas. Oh, teh manis. Untuk ukuran gelasnya seberapa Mbak? Yang kayak tadi sih Mbak. Masih yang sama seperti tadi pagi? Sama. Selanjutnya untuk makan malamnya apakah Mbak mengonsumsi? Iya Mbak, saya makan nasi, opor hati ayam, tahu goreng, sama tumis kangkung Mbak. Untuk hati ayamnya kira-kira seberapa ya Mbak? Hati ayam yang biasa sih Mbak, satu potong itu. Satu potong. Iya Mbak, baik, untuk satu potong. Untuk tahunya itu Mbak mengonsumsi seberapa banyak untuk tahunya? Untuk tahu sih saya cuma makan 1 potong Mbak. Untuk tahunya itu memakai tepung atau tidak ya Mbak? Tidak. Oh iya, baik Mbak. Selanjutnya untuk apakah ada makanan lain yang dikonsumsi? Iya, terus tadi sama tumis kangkung Mbak. Oh, tumis kangkung ya Mbak. Untuk tumis kangkungnya itu kira-kira seberapa banyak Mbak? Kira-kira 2 sendok makan doang sih Mbak. 2 sendok makan. 2 sendok makan. Iya. Mohon maaf Mbak, untuk tahunya saya tanyakan kembali. Untuk tahunya itu ukuran sebana ya Mbak? Yang ini Mbak, yang C. Oh, yang C. Baik. Untuk selanjutnya apakah ada makanan yang dikonsumsi lagi Mbak? Kalau makanan sih tidak ada Mbak, tapi pas malam-malam itu saya minum kopi Mbak, sampai 2 gelas. Kopi sampai 2 gelas Mbak? Iya. Apakah Mbak itu begadang waktu kemarin? Iya, karena saya buat tugas begitu sih Mbak, jadi sampai malam. Pantas saja sampai 2 gelas ya Mbak. Selanjutnya untuk itu Mbak mengonsumsi apa lagi? Apa ya? Udah sih. Udah ya Mbak. Baik. Kalau begitu saya ingin bertanya Mbak, apakah ada makanan yang dihindari atau riwayat alergi bagi Mbak sendiri pada suatu bahan makanan gitu? Nggak ada sih Mbak. Tidak ada ya Mbak? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya saya akan menghitung total asupan Mbak yang tadi disebutkan dari bangun tidur sampai tidur kembali ya Mbak. Iya. Untuk sembari menunggu, Mbak bisa membaca leaflet mengenai diet protein rendah yang mengenai penyakit Mbak sendiri itu seperti gagal ginjal. Mbak boleh baca-baca terlebih dahulu, dan apabila ada yang ditanyakan langsung saja ya Mbak.
Baik mbak. Baik Mbak, saya sudah menghitung asupannya Mbak. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai leaflet pada penyakit Mbak ini? Tidak ada mbak, sudah cukup. Oh baik Mbak, kalau begitu uh, leafletnya ini bisa boleh dibawa pulang nanti setelah kita membahas asupan Mbak yang dikonsumsi kemarin. Jadi berdasarkan perhitungan diagnosa yang food recall yang sudah saya hitung, asupan Mbak itu semuanya berlebih seperti zat makronya. Itu berkaitan dengan pengetahuannya Mbak yang kurang dengan mengenai gizi seimbang karena Mbak sering mengonsumsi makanan yang bersantan dan juga goreng-gorengan. Dan juga ditandai dengan asupan energi Mbak yang berlebih di atas 100% semua nih Mbak, dari energi, protein, lemak, dan juga karbohidratnya. Lalu untuk mengenai penyakit Mbak ini klinisnya, perubahan nilai laboratorium terkait gizinya berkaitan dengan penyakit Mbak yang ditandai dengan kadar kreatinin dan ureumnya yang tinggi Mbak. Itu sangat berpengaruh pada penyakit Mbak karena Mbak sering mengonsumsi makanan yang tinggi protein, dan juga tadi tekanan darah tingginya Mbak juga tinggi. Selanjutnya untuk data perilaku makanan Mbak itu Mbak masih kurang dalam pemilihan makanan yang kurang tepat berkaitan dengan asupan gizi Mbak yang ditandai dengan seringnya mengonsumsi tadi makanan yang bersantan dan juga makanan yang bersantan dan juga goreng-gorengan, dan Mbak juga mengonsumsi makanan yang tinggi garam tadi seperti ciki kemasan gitu kan ya Mbak. Oh iya mbak. Sebelumnya saya ingin bertanya Mbak, apakah Mbak dalam sehari itu sering mengkonsumsi air putih gitu Mbak? Air putih Iya. saya kalau minum air putih itu cuma 2 gelas mbak paling. Saya seringnya minum minuman yang berwarna gitu. Oh baik, untuk air putih berarti kira-kira berapa gelas Mbak dalam sehari? Iya, dua gelas mbak. Hanya 2 gelas ya Iya. Mbak? Baik Mbak, kalau begitu berdasarkan diagnosa yang telah saya tetapkan, intervensi yang saya berikan itu merupakan diet rendah protein Mbak. Nah untuk contoh makanannya itu yang kita bisa lihat di leaflet bersama ya Mbak. Untuk karbohidrat yang Mbak konsumsi disarankan memiliki karbohidrat yang sederhana Mbak, seperti gula, madu, dan juga sirup. Untuk makanan kayak nasi dan juga jagung, kentang, ubi itu sebaiknya dibatasi ya Mbak. Selanjutnya untuk protein hewaninya disarankan itu hanya 1-2 potong saja Mbak per hari. Tidak lebih. Iya baik Mbak. Karena untuk dan dianjurkan juga Mbak mengonsumsi protein hewani saja dan tidak protein nabati, karena protein nabati itu bisa menyebabkan rasa nyeri yang berada pada tungkai Mbak yang membengkak itu. Oh iya baik Mbak. Ya untuk sumber protein hewaninya tadi 1-2 potong saja ya Mbak per hari. Dan juga untuk sayuran karena baik Mbak, untuk sayurannya kan Mbak tadi suka mengonsumsi makanan yang bersantan ya Mbak. Untuk sebaiknya Mbak mengonsumsi makanan yang ditumis atau dikukus Mbak. Tadi makan malam Mbak sudah bagus karena Mbak sudah mengonsumsi tumis kangkung, sebaiknya seperti itu untuk sayurannya.
ditumis kangkung ataupun juga tumis bayam. Nah untuk buah-buahannya biasanya kan Mbak tidak suka, tetapi apakah ada buah-buahan yang bisa masuk di dalam tubuh Mbak yang Mbak suka? Kalau buah sih biasanya saya paling semangka sama melon sih Mbak. Semangka sama melon ya Mbak. Iya. Nah untuk lemaknya di sini disarankan itu ada lemak tidak jenuh Mbak, seperti minyak jagung dan minyak kacang tanah. Tapi untuk minyak tidak jenuhnya ini lumayan mahal Mbak daripada minyak kelapa sawit dan juga santan. Kalau begitu sih Mbak disarankan hanya untuk mengkonsumsi minyak jagungnya itu bisa dicampur-campur gitu Mbak. Untuk santannya dan minyak kelapa sawitnya ya Mbak bisa kurangi saja. Untuk Baik. untuk cairannya itu karena terkait dengan penyakit ginjal Mbak, cairannya itu harus dicukupi Mbak, kurang lebih 750 ml per hari. Karena tadi Mbak untuk air putihnya masih jarangnya untuk mengkonsumsi hanya 2 gelas per hari dan suka mengkonsumsi makanan yang manis seperti tadi teh manis gitu-gitu, Mbak sebaiknya disarankan mengkonsumsi air putih. Di sini untuk gelasnya kira-kira di sini ukuran 200 ml Mbak untuk air putih. Untuk 750 ml kira-kira berapa gelas ya Mbak? Kira-kira berarti 4 gelas ini Mbak. Ya Mbak, itu disarankan Mbak mengkonsumsi 4 gelas air putih. Lalu untuk tadi Mbak juga suka mengkonsumsi seperti ciki gitu Mbak. Itu ciki itu mengandung tinggi natrium Mbak, karena dan juga bisa menyebabkan tekanan darah Mbak tinggi tadi. Nah itu seharusnya harus dikurangi. Dan tinggi natrium itu juga menyebabkan pembengkakan di kaki Mbak tuh menjadi sangat nyeri. Oh begitu ya Mbak. Iya Mbak. Oke, baik Mbak. Lalu selanjutnya sebenarnya prinsipnya itu Mbak masih bisa mengkonsumsi makanan apa saja, tetapi sebaiknya Mbak harus mengurangi seperti makanan yang bersantan dan juga goreng-gorengan. Pada food recall itu kan Mbak mengkonsumsi untuk sayurannya itu dikukus, disarankan yang dikukus dan direbus. Dan jika Mbak mengalami mual gitu, Mbak bisa ditambahkan pada protein hewaninya seperti bumbu-bumbu gitu Mbak. Bumbu-bumbu dikasih jahe ataupun lengkuas seperti pindang ayam atau juga semur yang kayak balado gitu. Nah untuk itu karena Mbak tadi suka makanan yang bersantan itu tadi bisa dicampurkan ya Mbak di sayurnya tadi dikukus ataupun direbus. Untuk buahnya tadi karena Mbak tidak terlalu suka buah, Mbak bisa mencoba salad ataupun sate buah yang dikasih dressing kayak dari mayones ataupun yogurt gitu Mbak. Oh iya baik Mbak. Lalu apakah Mbak ada yang ditanyakan kembali Mbak? Tidak ada sih, sudah jelas, sudah cukup Mbak. Lalu untuk itu apakah dalam menjalankan diet ini apakah Mbak ada hambatan dalam memasak? Oh iya Mbak, sepertinya ada hambatan ya. Saya kan gak suka kayak sayur yang bening-bening gitu Mbak, soalnya saya enak mual gitu Mbak, jadi saya sukanya makan yang sayur bersantan Mbak. Jadi kalau misalnya cuma di bening atau kuahnya bening-bening gitu saya gak suka Mbak. Iya Mbak, memang makanan yang bersantan itu memang gurih Mbak, tapi kembali lagi jika kita mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak itu terlalu banyak, maka akan beresiko kembali terhadap kadar kerja ginjal Mbak yang akan sulit, dan juga penyakit Mbak itu akan semakin memburuk, dan juga penyakit Mbak akan semakin memburuk. Dan itu kita kaitkan Mbak juga ingin sembuh kan?
Iya mbak. Ya, jadi Mbak sebaiknya mengurangi tuh makanan yang bersantan. Nah, dan lebih mengonsumsi tadi yang sudah saya jelaskan, makanan yang ditumis ataupun dikukus. Oh baik mbak. Ya Mbak. Selanjutnya apakah Mbak ada yang ingin ditanyakan kembali? Iya sepertinya tidak ada mbak. Oh baik, kalau begitu apakah boleh saya meminta Mbak untuk menjelaskan kembali apa yang telah kita diskusikan sebelumnya? Iya mbak, jadi saya itu harus mengurangi makanan-makanan yang berlemak. Terus kalau untuk sayurnya itu lebih baik di bening. Dan saya juga harus banyak minum air, yaitu sebanyak 750 ml. Terus saya juga nggak boleh makan snack-snack yang mengandung banyak natrium mbak. Yes, untuk protein hewaninya tadi untuk sehari berapa Mbak yang saya anjurkan? 2 kali mbak. 2 gram per hari ya Mbak. Iya. Saya ulang. Untuk lalu untuk garamnya juga natrium disarankan itu 1/4 sendok teh per hari Mbak. Oh iya. Iya, karena Mbak juga suka mengonsumsi natrium yang tinggi tadi seperti ciki-cikian. Iya. Itu sangat mengandung natrium yang tinggi. Lalu untuk itu apakah ada yang memasak itu kira-kira di rumah siapa ya Mbak? Ibu saya mbak yang memasak. Oh iya, jadi ibu Mbak bisa diberitahukan untuk memasak makanan yang ditumis ataupun dikukus ya Mbak. Iya mbak. Nah, baik, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Mbak? Tidak ada mbak, sudah jelas. Oh baik Mbak, semoga diet yang saya berikan tadi dapat dijalankan dengan baik. Untuk memantau apakah diet konseling ini bisa berjalan baik atau tidak, Mbak bisa melakukan kunjungan kembali. Sebelumnya kita akan membuat jadwal terlebih dahulu untuk minggu depan, kira-kira tanggal berapa yang Mbak bisa? Kira-kira tanggal 11 sih mbak. Baik, Iya. tanggal 11 ya Mbak untuk pertemuan selanjutnya. Iya Mbak sudah. Semoga diet yang Mbak jalankan bisa berhasil dan Mbak cepat sembuh dari penyakit gagal ginjalnya ya Mbak. Iya mbak. Ya. Terima kasih mbak. Ya, untuk leafletnya Mbak bisa bawa pulang. Oh iya mbak, terima kasih. Terima kasih Mbak, semoga cepat sembuh ya Mbak. Iya mbak, kalau begitu saya pamit dulu ya mbak. Iya, Iya, terima kasih. terima kasih, sama-sama.